Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Damara akan menjelaskan tentang chapter 9. Nah, di sini terdapat dua jenis, yaitu teori dan praktek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Nomor 1, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla gun dan SIGUN. Generator dan diskriminator pada vanilla gun adalah pembelajaran multilayer yang sederhana, biasanya tidak memiliki convolutional neural jaringan (CNNS) di jaringannya, di mana algoritmanya sederhana, yang mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika menggunakan penurunan gradien stokastik. Sedangkan SIGUN dapat dideskripsikan sebagai deep learning pada parameter kondisional yang diberlakukan. Jenis GAN yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan Y ke generator sebagai lapisan input tambahan, di mana contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh gambar dari vanilla GAN dan SIGUN. Soal yang kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar dari SIGUN dan beserta contoh gambarnya. SIGUN itu merupakan sebuah jaringan yang memiliki 4 jaringan, yaitu encoder, fastnet, jaringan generator, dan jaringan diskriminator, yang mana di dalamnya yang dilatih dalam 3 tahapan, yaitu conditional GAN, training, initial latent, vector approximation, dan latent vector optimization. Di mana di sini terdapat contoh gambarnya. Ini adalah contoh gambar dari SIGUN. Dapat dilihat seperti berikut ini. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga adalah jelaskan dengan ilustrasi bagaimana arsitektur encoder network dari SIGUN. Arsitektur encoder itu biasanya digunakan untuk menggenerate laten, vektor dari gambar yang akan diinputkan yang nantinya akan diteruskan ke generator, di mana tujuan utamanya dari jaringan encoder itu adalah untuk menghasilkan sebuah vektor laten dari gambar yang disediakan, di mana pada dasarnya dibutuhkan gambar yang berdimensi 64,64,3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Dari jaringan encoder adalah jaringan syaraf konvensional yang dalam, di mana jaringan tersebut berisi 4 konvensional blok dan 2 lapisan padat. Di setiap blok konvensional berisi lapisan konvensional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi. Di mana dari penjelasan di atas, ini adalah contoh gambarnya. Encoder SIGUN.
Kemudian soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan arsitektur generator network dari HGAN. Arsitektur generator adalah sebuah CNN yang mengambil 100-dimensional latent vektor sebagai inputan yang akan menghasilkan gambar realistik dalam dimensi 64,64,3, di mana dibutuhkan dua nilai input, vektor kebisingan dan nilai pengkondisian. Nilai pengkondisian adalah informasi tambahan yang diberikan ke jaringan untuk HGAN yang ini akan menjadikan sebuah usia. Nah, di mana ini adalah gambarnya, dapat terlihat contoh dari network HGAN. Selanjutnya, kita menuju ke nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan arsitektur diskriminator network dari HGAN. Arsitektur diskriminator adalah CNN yang berfungsi untuk memprediksi apakah gambar yang diberikan palsu atau asli. Hal ini dilakukan dengan melewati gambar melalui serangkaian lapisan sampling di bawah dan beberapa lapisan klasifikasi. Dengan kata lain, ini akan memprediksi apakah gambar itu nyata atau palsu. Seperti jaringan lain, jaringan diskriminator ini dalam jaringan konvensional yang berisi beberapa blok konvensional. Setiap blok konvensional berisi lapisan konvensional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi. Selain blok konvensional pertama yang tidak memiliki lapisan normalisasi batch. Nah, ini adalah contoh gambar dari diskriminator HGAN. Ini adalah contohnya ya, dapat dilihat sendiri bagaimana contoh gambarnya sesuai dengan penjelasan nomor 5. Kemudian nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pre-trained inception ResNet model. Pre-trained network atau transfer learning merupakan suatu metode penyelesaian yang memanfaatkan model yang sesuai yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan sebagai starting point untuk memodifikasi dan mengupdate parameternya sehingga sesuai dengan dataset yang terbaru. Nah, ini adalah contoh gambar dari nomor 6 tentang trained inception ResNet. Ini adalah contoh gambarnya, dapat dilihat. Kemudian lanjut ke nomor 7. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur face recognition network. HGAN. Face recognition itu digunakan untuk mengenali identitas seseorang dari gambar yang diberikan. Nah, ini dapat dilihat sendiri. Ini adalah contoh dari arsitektur face recognition network. Ini berikut adalah gambarnya, dapat dilihat sendiri. Kemudian lanjut untuk yang nomor 9, sebutkan dan jelaskan serta berikan tahapan HGAN. Pada HGAN ini terdapat 2 tahapan dengan generator dan diskriminator, di mana untuk tahapan generator sendiri membutuhkan faktor laten 100 serta menghasilkan gambar yang realistis dari dimensinya. Sedangkan tahapan diskriminator itu tahapan di mana memprediksi gambar yang diberikan nyata atau palsu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh dari penerapan tahapan dari HGAN. Soal nomor 9 maksudnya. Perhitungan fungsi training objektif, di mana training objektif training itu digunakan untuk meminimalkan loss function sebagai log likelihood
likelihood function yang diberikan pada persamaan di mana D akan melambangkan training data. Nah, ini adalah rumusnya. Training objective. L sama dengan sigma X, Y, jumlah data seluruhnya jadi D, log P, Y, X, dan ini adalah rumusnya. Untuk yang nomor 10, berikan penjelasan tentang initial latent vector approximation. Latent vector itu memiliki kemampuan untuk membuat gambar yang realistis dan tajam, serta menghasilkan sebuah gambar wajah pada usia target. Nah, ini contohnya. Berarti dia itu dapat menyesuaikan dengan usia. Bisa bikin gambar yang lebih tua, lebih muda. Terlihat lebih tua, lebih muda. Nah, ini contohnya. Yang ke-11, berikan contoh perhitungan latent vector optimization, di mana perhitungan latent optimization menggunakan metode yang relatif sederhana, di mana tergantung pada jumlah kecil parameter yang diperlukan, sehingga pada latent optimization dapat memetakan setiap gambar X dari dataset ke vektor acak dimensi rendah dalam ruang laten. Rendah di ZI dalam ruang laten di Z. Nah, ini adalah contohnya. Seperti ini. Ini adalah contoh dari latent vector optimization. Kemudian berlanjut untuk ke praktikum. Yes. Jelaskan bagaimana cara ekstrak dataset HGAN menggunakan Google Colabs. Kode di bawah ini membuat notebook baru, kemudian membuat ekstraksi file dari link data tersebut. Nah, di sini adalah contohnya. Untuk mengimport, itu import tar file tf, tar file. Tf ini tar file di mana terdapat di content drive, my drive, collab, notebooks, wiki, underscore prop tar. Tf extractol pet di sini. Nah, ini adalah untuk tadi melakukan ekstrak dataset. Yang kedua, jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program dan perhitungan usianya. Nah, ini adalah yang kedua, dev load data wiki underscore diet. Ini adalah untuk meload file wiki.mats, di mana meta sama dengan load mat os pet join wiki dir mat format datasetnya. Terus yang full pet ini untuk meload list dari semua file. Full pet. Terus yang dop meta dataset ini untuk list dari serial angka tanggal dari MATLAB-nya. Yang selanjutnya foto taken ini adalah list tahun kapan foto itu diambil. Meta dataset foto taken berdasarkan tahunnya. Terus yang ini age calculate ini itu menghitung umur. Age kan umur dari semuanya. Dan yang ini adalah image age list, ini untuk membuat list yang berisikan pasangan antara lokasi gambar dan umur. Dan yang selanjutnya ini return image, itu untuk mengembalikan nilai list dari semua gambar dan umurnya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagaimana kode program the encoder network bekerja. Dijelaskan di bawah
dengan ilustrasi yang sederhana. Nah, ini adalah yang pertama itu input dev, build, encoder, terus input layernya, di mana terdapat layer inputnya 64, 64, dan 3. Dan yang pertama ini adalah conventional blocknya. Terus yang ends LaCurel-U itu batch normalization. Yang kedua ini adalah convolutional blocknya. Dan yang ketiga ini conventional blocknya juga. Ini keempat juga. Yang kelima ini flatten layernya. Kemudian yang ini first fully connected layer. Terus yang ends descent 100 ini second fully connected layer. Dan yang terakhir adalah membuat model, create a model dari input layer. Terus yang keempat ini jelaskan bagaimana kode program the generator network ini dapat bekerja. Create generator network with hypermeters value defined as follows. Nah, ini adalah contoh codingannya. Yang keempat, laten dims 100, 6 kelas 6, inputnya z noise, input shape laten underscore dims, input label, input shape 6 classes. Dan ini diinputkan semua, x descents-nya berapa, LaCurel-U, dropout, kemudian lanjut ke nomor 5. Nah, 5. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 itu kita disuruh program discriminator network. Nah, ini adalah contohnya kode program discriminator network. Create a discriminator model with hypermet values defined and follows. Ini adalah contohnya, dapat dilihat sendiri search kodenya. Hampir sama dengan yang tadi. Selanjutnya untuk yang nomor 6. Yang nomor 6 itu adalah jelaskan bagaimana training SIGAN bekerja. Nah, ini adalah contohnya. Define hypermeters data dir, data, wiki, spec, join data dir, wiki corp. Nah, ini adalah contoh bagaimana define training SIGAN. Dan ini define optimize-nya. Selanjutnya yang terakhir nomor 7. Nomor 7 adalah initial dan latent vector approximation. Nah, ini adalah contoh kodenya. Build and compile encoder, if train encoder, kemudian build and compile encoder, kemudian load the generator network-nya. Lalu lanjut ke bawah dan dapat lihat sendiri. Kemudian train encoder model, lalu rate the encoder loss to dashboard. Yang terakhir save the encoder model dan encoder.save wait encoder.h5. Dan ini dia sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.